Selamat siang teman-teman, kembali lagi bersama saya di Prada Javanese Channel. Nah, kali ini saya akan jalan-jalan lagi ya, seperti biasa. Saya seminggu sekali akan selalu mengusahakan untuk selalu upload teman-teman. Seperti biasa, setiap weekend ini ya saya akan jalan-jalan. Ya cuma jalan-jalan aja sih, dari Trawas ke Pacet. Ini sekarang kita berada di Jalan Raya Trawas ya, jalan utamanya. Ya nggak ada tujuan apa-apa sih, cuma jalan-jalan aja, gabut gitu. Ya udah, daripada gak ngapa-ngapain mending ngevlog. Kali ini saya sendirian ya, nggak sama pasangan saya atau adik saya. Saya sendirian. Tuh di sebelah kiri itu ada Gunung Penanggungan ya, tapi ketutupan pabrik sama pohon-pohon. Masuk wilayah Kecamatan Trawas. Oh, sekarang sudah masuk di kecamatannya teman-teman. Ini tanaman apa ya? Nah itu penanggungannya keren. Kalau lurus itu Gunung Lirang atau Gunung Arjuna itu ya? Saya lupa itu. Hawanya di sini cukup sejuk ya, ya nggak dingin amat, tapi juga nggak panas lah, nggak terlalu panas, sejuk pokoknya. Oh ya, kemarin kan saya ngonten dari Sukodono ke mana, ke Surabaya, dari Sidoarjo ke Surabaya via Sukodono itu teman-teman. Tapi itu apa ya, pertama kali saya nonton sejak 2 minggu terakhir teman-teman. Karena kenapa? Karena wifi saya tuh belakangan ini sempat error, bukan belakangan ini, maksudnya beberapa waktu yang lalu sering error terus gitu loh. Jadi saya butuh perbaikan. Nah, waktu saya nonton dari Surabaya, dari Sidoarjo ke Surabaya via Sukodono itu hanya untuk tester apakah wifi-nya masih bisa atau enggak. Kalau enggak bisa ya terpaksa saya tunda dulu uploadnya. Ternyata udah bisa. Nah, ini saya mau ngonten lagi. Bagi itu ya Gunung Penanggungannya. Kalau sebelah sana itu Gunung Kelut. Sebelah kanan Gunung Kelut, sebelah kiri Penanggungan. Nah, kalau lurus itu saya kurang tahu itu Arjuna atau Welirang. Pemandangan ya ampun keren. Ini spionnya satu ya, soalnya tadi kendor, saya betul nggak bisa saya lepas aja daripada ntar jatuh. Akhirnya saya lepas, nanti aja di rumah saya pasang lagi. Ini ada warung desa, rumah makan. Sebelah kanan itu juga ada persawahan terasiring ya, sistem terasiring. Terus ada kebun jagung juga teman-teman. Nah ini
sebelah kanan ini kebun jagung. Untuk jalan kali ini saya punya pengalaman tersendiri ya. Jadi waktu awal-awal saya ngonten itu, mungkin kalian masih ingat waktu vlog saya jalan-jalan ke Mojokerto itu kan saya rasanya tuh kayak jengkel gitu ya, bete gitu, karena saya sudah ngevlog dari Trawas gitu sampai Cangar teman-teman. Nah dari sini tuh saya udah cek ulang itu nyala. Pas saya sudah mulai dari masuk jembatannya itu, jembatan Trawas itu kayak Cangar itu, nah itu tiba-tiba mic-nya mati, padahal nggak ada apa-apa. Nah waktu saya sudah turun selesai itu, saya cek lagi itu mic-nya itu belum saya copot ya dari GoPro-nya ya, itu nggak ada suaranya. Nah pas saya tes itu ada suaranya muncul, nggak tahu kenapa. Ini mulai banyak kafe-kafe ya, hutan pinus ini. Ini kalau setiap weekend itu, entah nanti malam ya, nanti sore gitu, udah banyak yang itu teman-teman, komunitas motor gitu ya, sunmorian gitu. Saya sendiri juga nggak paham itu apa sih sunmori itu artinya, apa itu nama panjang, apa singkatan atau apa gitu, sunmori. Untuk jalannya ya halus ya, cukup halus, cuma ada beberapa bagian yang terdapat tambalan seperti ini. Cukup halus. Nah kenapa nggak kejadian mic-nya nggak nyala itu juga ada yang biasa, kenapa nggak dibuatin konten horor ya? Saya juga nggak berani kok. Saya juga takut. Kalau rombongan sih berani, kalau rombongan mah bukan konten horor namanya. Ala suko suri rezeki. Nah di sini awalnya mulai turun ya, udah mulai agak dingin gimana gitu awalnya. Warkop Makmin dulu blueskot warung kopi Arjuna. Di sebelah kanan ini banyak sekali warkop teman-teman ya, tempat nongkrong sih, ada gazebo-nya, ada wifi nya juga. Tapi jujur teman-teman ya, pemandangan di sekitar jalan ini itu sumpah bagus gitu. Nggak ada yang apa itu kasaran itu, nggak ada pemandangan sekeren ini diambil dari jalan raya gitu. Tapi jujur ya, keinginan saya itu tinggal di daerah Wonosobo teman-teman ya, itu bener-bener lebih keren lagi pemandangannya itu, apalagi dekat Curug apa tuh, Sikarim itu, saya juga lupa, udah lama nggak kesana itu. Terakhir saya kesana itu saya main sama teman-teman, itu pemandangannya bagus ya. Ya semoga saja cita-cita saya tersampaikan, terselesaikan, terrealisasi. Nah ini cuma di jalan ini itu ada beberapa tanjakan yang cukup panjang ya, dan naiknya itu juga sekitar 40 derajat gitu loh.
40 derajat naiknya teman-teman. Jadi kalau misalnya motor beat bisa ya depan beat, tapi ya tergantung yang naikin sih. Kalau yang naikin kecil-kecil ya kuat-kuat aja, tapi kalau yang naikin seukuran saya ya nggak muat apalagi boncengan. Jadi biasanya kalau misalnya sepeda motor itu tanjakan itu udah mulai gak kuat, itu kita diiring-iringkan seperti ini teman-teman. Nah, kita diiring-iringkan, jadi biar ada tekanan untuk naik itu. Kedai Coviano. Kalau yang di Cangar itu kan sepanjang ya 3-5 kilo lah, itu kita harus ikut ekstrim di mesin teman-teman. Karena apa? Jalannya naik terus, bahkan di ujung-ujungnya ada yang tanjakannya malah lebih, miringnya itu malah lebih sekitar 45 derajat lah tanjakannya itu ada. Nah nanti perjalanan kita ini menyusuri daerah Celaket teman-teman. Dari Trawasi tembusannya ke Celaket. Sebenarnya sih kalau di Celaket itu malah menurut saya itu lebih ekstrim lagi sih tanjakannya itu. Meskipun juga nggak terlalu panjang ya, maksudnya itu cuma naik terus itu ada datar, terus naik lagi, datar, naik lagi. Kalau di Cangar kan naik terus, naik tengah-tengah baru turun gitu, terus belok-belok. Kalau di Celaket ini itu kalau dari sini sih aman, kalau dari sini dari atas itu aman teman-teman. Tapi kalau dari Pacet ke sini itu lewat Celaket itu udah deh, udah kayak rasanya itu horror banget lah gitu. Kalau nggak bener-bener motor udah fit gitu, nggak akan berani sih untuk orang-orang yang tahu mesin gitu, yang paham. Kecuali orang-orang yang paham mesin lah, yang tahu ukuran kemampuan spek kendaraannya gitu, spek-speknya. Nah ini udah ada yang nongkrong nih. Selain buat tempat tongkrongan sesama komunitas ya, ini juga bisa dibuat dikunjungi oleh keluarga teman-teman, karena nggak sedikit juga sih banyak rombongan keluarga gitu. Bahkan saya pernah lihat elf gitu nongkrong di sini, rombongan gitu. Memang sih view-nya bagus. Saya juga pernah nongkrong di sini sama adik saya sebenarnya, di salah satu warkop sini. Alas Pelangi Camping Family. Nah ini kita belok kanan, pokoknya anjir-anjirnya lampu inilah. Ini kita belok kanan teman-teman. Nah, oh jalan diperbaiki, kita pelan-pelan. Sebelah kanan kita itu jurang ya. Oh, di sini teman-teman yang diperbaiki. Hati-hati, rawan longsor. Cukup luas ya yang diperbaiki. Kok cukup luas sih, cukup panjang, kok cukup luas.
selamat datang di desa Cembor. Nah ini ada suara karengtung. Nah mungkin mulai dari sini teman-teman ya, itu kejadiannya tuh mic saya tuh tiba-tiba mati, padahal nggak ada apa-apa sih. Pas sudah selesai semua saya cek ulang kok nggak ada suaranya gitu. Pas saya coba tester lagi, tesnya tanpa saya ubah, tanpa saya lepas itu ya kabel dari vibronya gitu, tiba-tiba nyala. Nah di jembatan ini keren banget, mana nih bagus. Ini katanya sih, saya juga nggak tahu ya, di desa Cembor ini saya menyebutnya sih kayak Cangar kedua ya, karena saya lihat ada jembatan yang mirip dengan Cangar sih, cuma bedanya tuh satu. Dan kedua, di sini lebih padat penduduknya daripada yang di Cangar asli ya. Kalau di Cangar asli kan bener-bener hutan itu, jadi setelah melewati rest area itu udah hutan, nggak ada penduduknya sama sekali. Nah, ini hati-hati ya, daerah rawan longsor soalnya tuh. Tuh lihat teman-teman, Gunung Penanggungan ini teman-teman, tuh bagus ya dari sini. Oh jalan ini juga diperbaiki teman-teman, berarti panjang loh yang diperbaiki ini. Tapi nggak apa-apa sih, untuk meningkatkan untuk meningkatkan kualitas jalan lah teman-teman. Karena bagaimanapun juga kok jalan berlubang itu lebih membahayakan sih, apalagi di daerah seperti ini, yang dimana notabene adalah tadi kalau saya lihat sini kiri itu tebing, kanan itu jurang. Jadi kalau takutnya orang nggak tahu tiba-tiba ada lubang menghindar, nah dia nggak bisa ngerem, bahaya, takutnya ada kecelakaan tuh. Nah ini dampaknya sama masnya ini. Nah ini seperti ini ya. Nah mas, kenapa kok itu sepeda NMAX kok juga bisa naik lurus tanpa harus diiring-iringkan? Ya itu cuma orang satu, biasa juga bisa orang satu. Yang saya omongkan tadi, kalau misalnya kalian berboncengan atau memakai kendaraan yang cc-nya di bawah NMAX gitu, seperti Beat,
Saya dulu pernah soalnya pakai Vario pasangan saya itu ya, tapi bukan Vario yang LED yang sekarang, tapi yang dulu. Vario yang dulu itu naik gitu udah nggak kuat teman-teman, jadi harus diiring-iringkan gitu, dimiring-miringkan ya, meskipun ngoyo pelan-pelan tapi nyampe lah. Nah ini kita belok ke kanan, ke kiri. Tapi memang di sini tuh spotnya bagus untuk foto-foto sih teman-teman, tapi bukan foto-foto di sini ya, maksudnya kita lihat gunungnya, untuk bagus kalau di foto. Sebelah kanan itu ada pohon cemara ya, pohon cemara, iya pohon cemara ya, ini satu cemara itu, saya lupa. Oh kelihatannya itu pohon pinus teman-teman, kalau cemara sebelah sana itu cemara. Nah sekarang kita sudah masuk di Desa Celaket teman-teman. Desa Celaket, Kecamatan Pacet. Nah, di sini tuh turunannya juga ekstrim teman-teman. Begitupun sebaliknya, tanjakannya ekstrim. Kenapa kok saya bisa tahu? Ya karena dulu saya waktu pertama-tama belajar mobil gitu, tanjakan dari daerah sini. Ini ada pemandian air panas Padusan ya. Tapi saya kurang tahu itu lewat situ tuh masih dibolong atau enggak. Soalnya selama saya melalui jalur ini tuh enggak ada pengunjung yang lewat situ. Saya lewatnya yang sebelah sana, yang dekatnya Ubalan itu. Susteran Darmaningsih. Oh belok kiri. Nah dari sini ini saya putar balik sini, terus saya turun lagi ke bawah gitu. Waktu saya pertama kali belajar nyetir mobil itu, maksudnya untuk ketanjakan ya. Karena kenapa? Saya dulu punya pengalaman teman-teman belajar mobil di tanjakan gitu, nyeleret masuk parit. Nyeleret masuk parit teman-teman. Itu makanya saya nggak berani kalau nyetir mobil di tanjakan tuh ya dulu. Sekarang sudah bisa, karena tanjakannya ekstrim teman-teman. Kalau kita misalnya belajar di jalan raya gitu ya, di tanjakan gitu atau di jembatan gitu yang jalannya menanjak gitu, nah itu kan mengganggu kendaraan orang lain ya kan. Nah menurut saya tuh di sini bagus, karena apa? Minim kendaraan. Jadi untuk belajar di tanjakan itu ya pengalamannya dapat lah, pengalamannya dapat, terus suasananya juga nyenengin, nggak terlalu rame tuh teman-teman. Kalau di jalan raya kan pasti di tantun
Nah itu kan sebenarnya kan malah yang membuat kita itu panik sebenarnya. Ya meskipun kita nggak boleh panik. Nah di sini nih biasanya buat belajar mobil gitu. Kalau turunan mah gampang. Ini juga ada tempat wisata teman-teman, tapi wisata apa ya? Kurang jelas itu. Nah ini ada bis mini lewat, bis ya bis mini. Kita belok kanan. Nah di depan itu ada truk untuk pengisian air itu ya, kayak air isi ulang. Saya kurang tahu. Pokoknya air buat masak juga bisa gitu, dijual-jual gitu ya. Ada juga yang jualan di rumah saya juga teman-teman. Jadi kalau mau ngambil air bersih gitu untuk bikin teh, bikin kopi gitu ya, biasanya agennya di situ, di truk-truk itu ngirimnya terus ke yang jualan air. Nanti rencananya mau nyampe Pacet itu saya sudah ya teman-teman ya, karena kalau ke Pacet kan ya sudah tinggal lurus saja turun gitu. Nah itu turunannya tuh curam banget teman-teman. Karena di sini hawanya juga agak panas ya, jadi ya dinginnya sih nggak terlalu terasa sih. Cuma tadi waktu di atas tadi, waktu di perbaikan jalan tadi itu cukup dingin sih. Kalau di sini udah nggak terlalu dingin tapi masih sejuk. Nah ini juga tanjakannya lumayan ini. Ason Jaya, STMJ, Ketan Durian, ada kopi Tanah Karo, jauh juga dari Tanah Karo.
kalau sebelah kiri tadi itu kita ke pemandian air panas teman-teman, ke pemandian air panas Padusan ya, sebelah kiri tadi. Dan sekarang kita sudah nyampe di Pacet. Rencananya saya juga mau ngonten lagi sih ke arah Cangar, tapi nggak ke Cangar, ke arah Brakseng terus ke Batu. Yang waktu itu kan saya kan ada acara ya di Kota Batu itu di daerah Malang. Saya lewat situ aja biar cepat. Ini ada Pujasera ya, food court. Tuh, Cangar, Batu, Malang kiri, Mojosari, Mojokerto kanan. Kita ke kanan. Untuk ke Cangarnya next time. Untuk ke Cangarnya kita next time teman-teman. Kenapa? Saya juga menyesuaikan dengan kerjaan saya, waktu kerjaan saya. Kalau ada waktu kosong ya oke kita ngonten, tapi kalau nggak ada ya sabar dulu lah. Ini juga ada yang jual pentol bakar tapi ketan, sempol ya, yang mau menikmati suasana di pinggir jalan gitu. Itu juga menjadi makanan yang enak sih. Saya juga pernah makan di situ. Pentol bakarnya apalagi, enak. Nah ini kita udah arah pulang ya, lurus saja kita udah sampai di Mojosari teman-teman. Ini apa ini? Tempat baru katanya, Kembang Sore Park. Oh Mojo Kembang Sore Park, pasar rakyat dan rest area. Omah kangen. Aku ya kangen omah, padahal mau muter-muter gini aja. Ya udah, sekian dulu dari saya. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment, supaya saya bisa terus semangat untuk mengupdate tempat-tempat yang akan saya kunjungi teman-teman. Saya akhiri sampai di sini dulu ya, karena ini juga sudah mulai masuk di jalan utama Mojosari ke Krian. Saya akan pulang teman-teman, sekalian masang ini spion. Oke, see you and God bless.